Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'duh. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya mujibas sa'ilin, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Hadirin Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita semua masih diberikan Allah kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam pertemuan kajian kita, kajian online Andur ini dalam keadaan sehat walafiat dohir batin. Mugi-mugi kehadiran kita semua menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada syarat-syarat Islam, kecintaan kita kepada ilmu, kecintaan kita kepada Rasulullah, dan semoga ini menjadi sebab Allah berkenan meridhoi kita, diberikan Allah kebahagiaan pada kita dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan kajian kita, mari kita dengarkan bersama lantunan Hasyi Al-Quran, Murattal Al-Quran yang disampaikan oleh Mas Ghazi. Kepada Mas Ghazi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم هذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ
أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab di Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikannya bengkok sebagai bimbingan yang lurus untuk memperingatkan akan siksa yang sangat pedih dari sisinya dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa mereka akan mendapat balasan yang baik. Mereka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan untuk memperingatkan kepada orang yang berkata, Allah mengambil seorang anak. Mereka sama sekali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu. Begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah jeleknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka. Mereka hanya mengatakan sesuatu kebohongan belaka. Maka, barangkali engkau Muhammad akan mencelakakan dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya untuk kami menguji mereka, siapakah di antaranya yang terbaik perbuatannya. Dan kami benar-benar akan menjadikan pula apa yang di atasnya menjadi tanah yang tandus lagi kering. Apakah engkau mengira bahwa orang yang mendiami gua dan yang mempunyai ar-raqib itu termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan. Ingatlah ketika pemuda-pemuda itu berlindung ke dalam gua lalu mereka berdoa, ya Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Gozi. Semoga Allah memberikan kita semua dan semua para jamaah diberikan Allah kebaikan, diberikan keberkahan, dan diberikan petunjuk Allah Ta'ala, terutama bagi mereka yang pelajari Al-Quran, mereka yang ingin dekat dengan Al-Quran, semoga Allah memberikan kebahagiaan dengan Al-Quran, dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mas muslimin rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita. Kita masih membahas tentang efek maksiat terhadap kehidupan kita. Kita masih membahas tema tentang efek maksiat yang saya beri judul Anda yang maksiat, kenapa kami yang terdampak. Ini bagian kedua. Mas muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya bukakan presentasinya.
Baik, hadirin Allah. Kita membahas tentang dampak kemaksiatan. Dampak kemaksiatan dalam hal ini adalah yakni adanya menghilangkan nikmat yang Allah berikan. Jadi menghilangkan nikmat yang Allah berikan dan mendatangkan azab. Ini merupakan dampak kemaksiatan yang harus kita ketahui. Apa ini? Menghilangkan nikmat dan mendatangkan azab. Seperti apa ini? Mari kita kaji lebih dalam. Mungkin jadi ilmu manfaat untuk kita semuanya. Hadirin Allah. Jadi kalau kita selama ini menganggap maksiat itu tidak berdampak kepada datangnya azab atau hilangnya nikmat, maka jangan keliru. Ternyata Allah sudah menjelaskan kepada kita masalah ini dengan jelas. Bahwa nikmat-nikmat akan hilang dan azab akan datang manakala kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan. Bagaimana disampaikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib? Beliau mengatakan, tidaklah turun azab melainkan karena dosa dan tidaklah diangkat bencana selain karena taubat. La yazalu azaba illa bidambin wala rufi'al bala illa bittaubah. Azab itu akan turun itu karena dosa-dosa kita. Azab ini dalam skala kecil yang mengenai orang per orang. Itu dalam skala kecil. Seorang paringi sakit, seorang diparingi musibah-musibah, itu skala kecil. Ada skala besar, yaitu kalau kampung. Makanya kampung yang banyak maksiat, jangan kaget. Akan ada azab di situ. Entah seperti apa bentuknya, bisa jadi tidak sama. Atau bahkan tingkat lebih tinggi lagi. Tingkat kecamatan. Atau lebih tinggi malih. Tingkat kabupaten. Tingkat provinsi. Bahkan tingkat negara sekalipun. Kalau banyak maksiatnya, banyak dosa dilaksanakan, maka jangan kaget. Azab akan turun di sana. Makanya kalau sekarang ini kita ada musibah namanya penyakit corona begini, dan ternyata ini tidak melanda satu negeri saja, sak dunia. Maka bisa jadi ada kemaksiatan besar yang dilakukan oleh kebanyakan manusia di dunia ini. Ada maksiat yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Apa di antaranya adalah zina. Memang salah satu maksiat yang besar yang selama ini dilakukan oleh hampir orang di seluruh dunia itu zina. Bahkan sekarang zina terang-terangan. Dimasukkan YouTube malahan zinanya. Ya Allah. Mboten malah dihindari. Mboten malah kemudian ditaubati, malah terang-terangan. Malah bangga. Na'udzubillah, na'udzubillah. Maka tidak kaget kalau kemudian azabnya turun bertubi-tubi. Belum tambah lagi dosa-dosa yang lain. Mungkin dosa riba, duit anaan. Itu sudah di mana-mana rasanya. Hampir tidak ada satu jengkal tanah pun yang terlepas dari riba. Makanya hati-hati hadirin, karena azab akan turun itu karena dosa-dosa kita.
Dan tidak diangkat bencana selain karena taubat. Makanya kita harus terus bertaubat, mohon ampun pada Allah, mohon dimaafkan dosa-dosa kita. Karena dengan itu caranya kita bisa terselesaikan ini musibah ini. Saat menikah musibah sudah tidak karu-karuan. Tidak karu-karuan. Ini penyakit corona ini kabarnya saking banyaknya, rumah sakit tutup sampai ini. Rumah sakit tutup, tidak mau nengok pasien lagi. Saya dapat kabar dari kawan, salah satu rumah sakit itu UGD-nya ditutup. Karena sudah saking banyaknya pasiennya. Kawan lagi di Sidoarjo mengatakan itu ada seorang yang tetangganya itu positif, niku ya tinggal di rumah saja. Karena rumah sakit sudah tidak mampu menampung. Allah alam, kita doakan yang sakit, semoga Allah berikan cepat sembuh. Tapi yang sehat, jangan sembrono. Dan terus mohon ampun pada Allah Ta'ala, agar segera diangkat bencana ini oleh Allah. Karena wala rufi'al bala illa bittaubah. Itulah diangkat kecuali dengan taubat. Makanya hanya dengan taubat ini kita bisa terselesaikan musibah-musibah ini. Kalau masih ada dosa belum selesai, jangan kaget terus-terusan masih nggih. Na'udzubillah, cuma na'udzubillah. Makanya sambil kita mohon pertolongan Allah, jangan lupa taubat, dosa-dosa yang pernah kita lakukan, kita mohon ampun, gitu. Itu kuncinya agar cepat selesai nih musibah nih. Jadi kita mohon ampun atas dosa-dosa. Nah, kita tidak tahu siapa yang mengundang ini musibah ini. Mungkin mereka yang berzina, mungkin mereka yang makan barang haram, mungkin mereka yang meninggalkan sholat, tidak tahu mana ini. Atau jangan-jangan kita juga ikut andil saat kita misalkan tidak menghormati orang tua, saat kita menghardik anak yatim, itu dosa besar juga loh. Jadi jangan-jangan kita juga ikut ngundang. Makanya kita taubat atas dosa kita, seperti kita ingatkan saudara kita yang lain untuk segera bertaubat. Jadi kita mohon ampun dan mohon Allah segera mengangkat musibah ini dari kita. Hadirin Allah, ini pesan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Sayyidina Ali sampun dawuh niku. Kemudian berikutnya adalah tentang sumber musibah. Sumber musibah. Allah sampun dawuh teng Al-Qur'an hadirin, yakni dalam Al-Qur'an surat Asy-Syura, surat ke-42 ayat 30. Mas Gazi baca Mas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير صدق الله العظيم. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Sadaqallahul azim. Wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Matur nasabi asgasi. Hadirin, Allah dawuh dalam surat Asy-Syura ayat 42 surat 42 ayat 30 ini menjelaskan tentang musibah itu datang dari mana. Musibah itu datang dari mana? Allah menjelaskan kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Jadi musibah-musibah ini tidak usah nyalakan orang lain. Kita sendiri yang bikin masalah. Kita sendiri yang bikin masalah. Wa ya'fu an katsir,
dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahanmu. Artosipun hadirin, yang Allah berikan berupa musibah ini itu sudah dikorting, sudah dikorting dari berbagai dosa-dosa kita. Seandainya boten dikorting, itu dosa kita ini menjadikan musibah yang sangat besar, sangat besar. Bila ini Allah dawuh hadirin tengene Al-Qur'an surat Fatir ayat 45. Ini tentang apa? Siksaan Allah. Tentang siksaan Allah. Allah dawuh, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah. Allah sadaqallahul azim. Allah berfirman, dan kalau sekiranya Allah menyiksa manusia disebabkan usahanya, niscaya dia tidak akan meninggalkan di atas permukaan bumi suatu makhluk yang melata pun. Hadirin, artinya apa? Kalau Allah ini berkehendak menghukum semua dosa-dosa kita, semua dosa dihukum, itu tidak akan tertinggal satupun, tidak akan tertinggal satupun manusia, walaupun satu hewan melata sekalipun tidak akan tertinggal, semuanya habis, semuanya habis. Jadi kalau kemudian tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, tidak memaafkan kesalahan kita, itu habis ini, bumi ini habis. Coba kita cek, sinten sing boten ada dosa. Hampir semua pernah berdosa. Dan bayangkan kalau dosa itu semua dihukum Allah. Misalkan ngomong jorok didik, hukum, nyentak anak yatim langsung dihukum, makan barang haram sedikit hukum, semua dihukum, habis itu, habis. Jadi makanya ini kita harus berhati-hati hadirin, karena sungguhnya musibah ini akan terus-menerus akan datang, selama kita berbuat maksiat kepada Allah. Tidak ada cara lain kecuali kita bertobat kepada Allah. Kemudian berikutnya adalah ini sumber musibah. Jadi kita pahami bahwasanya musibah ini adalah datang karena kesalahan kita sendiri. Jadi kalau panjenengan sedaya niki ayo introspeksi. Kalau sekarang banyak musibah dalam level diri kita sendiri, misalkan gampang sakit, kita sendiri banyak permasalahan hidup, kita sendiri banyak problem kehidupan yang bertubi-tubi, ayo kita cek, mungkin ada dosa-dosa kita yang masih belum kita taubati, mungkin ada dosa-dosa kita yang belum kita taubati, jadi harus terus bertobat pada Allah Ta'ala, karena itu caranya, kata pesannya Sayyidina Ali bahwasanya yang tidak akan diangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Baik, yang berikutnya adalah hadirin rahimakumullah tentang pengaruh maksiat ini masian. Jadi bayangkan kalau ini tadi ini sudah tergambar, Bapak Ibu sekalian tergambar. Jadi kalau musibah itu timbul karena kesalahan kita sendiri. Bayangkan kalau yang salah itu hanya satu orang, kalau yang salah itu satu negeri, apa yang terjadi? Yang salah itu satu dunia, artinya mayoritas salah begitu, maka bermasalah dan musibahnya akan datang besar sekali. Maka kita introspeksi diri, paling tidak diri kita ini tobat dulu, tobat untuk agar Allah mengangkat musibah ini dari diri kita masing-masing. Semoga para jamaah sedoyo
pinaringan sehat walafiat zahir batin, diberikan ketenangan batinnya, jauh dari wabah penyakit, dan diberikan kehidupan yang baik, dan kapanpun dipundhut oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mas rahimahullah, berikutnya adalah tentang maksiat. Maksiat itu merusak nikmat. Hadirin, maksiat itu, apa sih maksiat itu? Maksiat ingin menikah apapun yang menyelisih Allah dan Rasul-Nya. Maksiat itu apapun yang menyelisih, menyalahi Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau Rasulullah mengendaki seperti ini, kemudian kita melakukan seperti itu, nah itu berarti nggak sesuai dengan Rasulullah. Rasulullah mengendaki kita makan tangan kanan, terus kita menggunakan tangan kiri, tanpa ada alasan udzur, tanpa ada udzur, maka itu kita berarti maksiat kepada Rasulullah. Dosa ini kungian sami. Jadi maksiat ini jangan dibayangkan maksiat itu hanya yang urusan gede-gede mawon, kita menyelisih Kanjeng Nabi itu juga maksiat. Kanjeng Nabi ngutus kita mencintai anak yatim, terus kita benci pada yatim, ya itu menyelisih Rasulullah. Itu maksiat juga. Jadi makanya maksiat itu macam-macam. Apa saja yang namanya maksiat itu yakni yang menyelisih ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Jadi makanya ini harus hati-hati. Maksiat ini apapun maksiat. Nah, hadirin, maksiat itu merusak nikmat. Artinya gara-gara maksiat itu nikmat akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 53. Silakan Mas Fazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran ni'mat. Dzalika bi anna Allah lam yakun ghayran نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. صدق الله العظيم. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya pada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Matur nuwun, hadirin rahimakumullah. Di ayat ini sangat jelas sekali. Allah niku memberikan kita nikmat yang banyak. Kita ini asalnya benda mati dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Kalau mention ini asalnya benda mati. Allah menghidupkan kita melalui perantara orang tua kita. Akhirnya kita bisa hidup. Kita bisa merasakan di atas bumi niki. Kita bisa merasakan enaknya makanan, enaknya nasi pecel, enaknya es dawet, semuanya karena kita hidup. Allah memberikan nikmat pada kita yang banyak, nikmat kehidupan ini, nikmat kesehatan seperti yang saat ini. Maka jangan kaget, pada saatnya Allah akan mengubah itu dengan gara-gara kita sendiri yang mengubahnya. Nikmat-nikmat wau niku yang banyak itu Allah akan ubah itu tidak lagi nikmat, itu gara-gara kita sendiri. Maka jelas di sini. Jadi hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Jadi Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada satu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi yang mengubah itu ya kaum itu sendiri. Sehingga nikmat Allah tadi yang Allah limpahkan itu dirusak-rusak sendiri. Kita yang sehat, asalnya sehat, tapi gara-gara maksiat Allah jatuh sakit. Mereka jatuh sakit. Gitu. Itu jangan nyalakan Allah. Itu kita sendiri gara-garanya. Allah ngasih sehat kok kamu rusak sendiri. Gitu. Kita diberikan Allah, napa rezeki ini sampun ditoto kali Gusti Allah. Misalnya ini seret, itu bukan salah Allah. Itu kita sendiri yang bikin. Paringi napa? Tombo angel, itu bukan kita, bukan salahnya Allah. Kita sendiri yang bikin itu gara-gara kita. Sehingga kemudian napa? Kita jauh dari kesembuhan, jauh dari rezeki yang kemudahan rezeki, itu gara-gara kita sendiri. Makanya ayo cek terus diri kita nih. Jangan-jangan memang ada dosa yang terselip dalam diri kita sehingga yang seharusnya hidup ini nikmat. Hidup ini seharusnya nikmat, hidup ini seharusnya indah. Allah menjadikan langit begitu indahnya, gemerlap bintang pada malam hari, ditambah lagi suasana yang syahdu ketika bulan purnama. Waduh, luar biasa nih. Banyak sekali kenikmatan. Tapi nopo kok ternyata sekarang banyak orang sambat. Seakan-akan nikmatnya langit, indahnya langit itu sudah tidak indah lagi. Indahnya kehidupan seakan-akan tidak indah lagi sudah. Yang ada itu sambat mawon. Ketemu mesti sambat, ketemu mesti sambat. Ini merupakan kita harus introspeksi. Apa ini yang salah dengan kita? Jangan-jangan ayat ini berlaku untuk kita. Na'udzubillah min dzalik. Bahwasannya ternyata Allah yang sudah memberikan nikmat dari itu kita sendiri yang merubahnya. Yang asal nikmat menjadi azab. Makanya hadirin hati-hati, syukuri terus apa yang Allah berikan ini. Syukuri terus. Syukuri terus. Jangan lihat ke atas untuk urusan dunia. Lihatlah ke bawah. Sehingga bisa syukur. Kalau kita syukur, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau kita kufur, maka jangan kaget. Allah akan mengganti dengan azab. Makanya salah satu syukur itu, selain kita mengucap hamdalah, jangan lupa syukur itu implementasinya, buktinya adalah dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Jadi harus tambah takwanya kepada Allah, tambah taatnya kepada Allah, itulah syukur. Jadi diparingi nikmat kata, niku dunia sholat akas. Harusnya tambah semangat ibadahnya, gitulah. Jadi kenapa? Karena itu syukur. Kalau kita tidak begitu, dikhawatirkan nikmat yang Allah berikan itu bergeser, berganti menjadi azab. Kalau sekarang Allah memberikan kita putra putri yang sudah begitu baik, syukuri. Dengan cara apa? Memuji Allah dengan lesan. Kemudian hati ini kemudian ridho dengan nikmat Allah itu, mengakui nikmat dari Allah. Kemudian dalam perilaku kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Sholatnya kudu tambah, tambah saya nih. Rezekinya tambah kata, sholatnya tambah khusyuk. Misalkan sholat sunnah, lo kan, sampean kok malah sholat sunnah duha saiki. Oh iya, kemarin dapat THR misalkan gitu. Tambah nambah harusnya. Jangan THR disambut dengan sambat kayak gitu. Diparingi bayaran sambat, kayak marine nih mungkin. Yang ada malah akan dirubah oleh Allah Ta'ala, asalnya nikmat menjadi azab. Jadi ingat, maksiat itu merusak nikmat. Hati-hati. Jangan sepelekan maksiat, kan itu akan merubah, akan merusak apa? Nikmat. Jadi yang Allah berikan ini kenikmatan, jangan dirubah menjadi azab. Karena sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita kena azab kok. Kita sendiri yang ngundang itu. Jadi kata niki, Allah sing nurunaken balak niki. Niku sebenarnya Allah mboten menghendaki ngoten. Kita sendiri yang ngundang. Allah ayatnya sama jelas. Jadi
Wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum. Itu gara-gara kita sendiri. Dan ini ayatnya jelas bahwasannya yang menjadikan Allah mengubah nikmat itu menjadi adab itu adalah gara-gara manusia sendiri. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi makanya hati-hati, hati-hati amal-amal kita jangan sampai termasuk maksiat. Oh kan maksiat adalah apa? Sesuatu yang bertentangan dengan dawuh-dawuh Gusti Allah, dawuh-dawuh Kanjeng Nabi. Maka kalau kita ingin selamat, ingin agar nikmat ini senantiasa dijaga oleh Allah Ta'ala, maka ikhtiarnya adalah jangan sampai maksiat. Sekarang Allah memberikan kita gampang, penggawean gampang, pekerjaan gampang, rezeki gampang. Jangan maksiat. Jaga dari maksiat. Sesuaikan hidup kita dengan maunya Allah. Sesuaikan hidup kita dengan maunya contoh-contoh Rasulullah. Karena itu caranya, gak maksiat. Karena kalau menyelisihi, boten sami kali Gusti Allah kali Kanjeng Nabi, itu namanya maksiat. Dan ini bisa merusak nikmat. Maka cara merawatnya adalah usahakan diri kita ini selalu sesuai dengan pelajaran-pelajaran Kanjeng Nabi, sesuai dengan dawuh-dawuh Gusti Allah. Yang kepingin awet nikmati. Kepingin awet nikmati. Karena sungguhnya yang merusak adalah diri kita sendiri. Gara-gara apa? Gara-gara maksiat. Hadirin rahimakumullah, ini sudah sangat jelas posisinya. Bahwasanya maksiat itu merusak nikmat. Kemudian berikutnya adalah hadirin. Jadi ini cukup jelas, ini kalau dimensinya pribadi. Bayangkan kalau dimensinya masyarakat. Yang maksiat nggak hanya sendirian, tapi banyak orang. Maka nikmat-nikmat yang banyak itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Nikmat-nikmat yang besar itu akan dihilangkan oleh Allah Ta'ala. Karena semakin banyak orang yang bermaksiat. Sing maksiat sak kampung. Pun kaget, kampungnya kena azab bareng. Loh, lah sing sae kok kena pisan, kening pisan. Karena memang Allah telah mengingatkan kepada kita. Dan Rasulullah telah memberikan contoh nih kan, seperti kapal. Kapal itu kalau walaupun sing bolongi niku tiang sing tengene dek bawah, bolongi. Itu yang tenggelam tuh mboten sambung setunggal, kabeh tenggelam. Jadi sing gawe goro-goro yang setunggal, tapi sing kelem bareng. Makanya agar nikmat hidup kita niki, nikmat kampung kita niki yang sekarang aman, sekarang niki tenang, ini cek mboten sampai rusak. Niku kita jaga bareng-bareng agar kampung kita niki tidak maksiat. Kita juga sareng-sareng. Wapo sing maksiat yang setunggal kok kersane misalkan jangan. Itu bisa mendatangkan azab bersama-sama nih mungkin. Ingat tadi kan ibarat kapal nih. Sing bolongi kapal yang setunggal, tapi sing tenggelam sedoyo. Jadi makanya kalau ada yang maksiat, kita ingatkan sama-sama. Kenapa maksiat? Oh mungkin karena dia nyolong karena nggak ada yang dimakan. Ya sudah kita bantu rame-rame biar dia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga nggak nyolong. Oh kenapa terjadi zina? Oh karena mungkin belum punya suami atau istri. Kita carikan, kita fasilitasi. Karena urusan-urusan seperti itu sangat sangat berbahaya. Makanya kalau ada orang yang sendirian, nikahkan sebelum terjadi musibah yang lebih besar lagi. Baik, Mas Muslimin rahmatullah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah masih tentang maksiat, efek maksiat kepada kehidupan kita. Yakni maksiat merusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi maksiat merusak nikmat, jadi asalnya tenang jadi nggak tenang, itu nikmatnya akan berganti menjadi azab. Maka jangan bermaksiat kepada Allah Taala.
Nah, yang sekarang ini maksiat merusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 11. Baca Mas Gazi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum wal sadaqallahul azim. Baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menyalahnya. Tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Baik. Matur nuwun Mas Gazi. Jazakallah khair. Hadirin rahimakumullah. Maksiat merusak perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini, ayat 11 dari surat Ar-Ra'd, Allah menjelaskan kepada kita ini dijaga oleh para malaikat. Jadi kita ini diberikan Allah penjagaan berupa apa? Malaikat. Kita ini sudah dijaga oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Nah, hadirin, kita ini dijaga dari depan, dari belakang, bergiliran. Malaikat itu bergiliran. Mereka hadir ke muka bumi ini atas perintah Allah Ta'ala. Menjaga kita secara bergiliran. Dari depan dan belakang. Jenengan boten kraos dijagi kali Gusti Allah. Padahal penjagaan itu benar-benar ada. Pernah boten kita misalkan mau ada musibah terus seperti ada firasat begitu. Nah, itu juga dari Allah. Sehingga kita kemudian bisa sadar segera mohon pertolongan Allah, mohon perlindungan Allah. Sehingga tidak sampai terjadi. Dulu pernah kita bahas, pilih setiap kondisi kita, setiap kegiatan kita itu akan ada dua efek, efek positif sama efek negatif. Maka bagi mereka yang lupa zikrullah, itu akan yang ada hanya tinggal efek negatif saja. Jangan lenggah lenggah mawon. Itu lenggah Kalau lupa zikrullah, tidak digunakan untuk mengaji, tidak digunakan untuk baca kitab Al-Quran, tidak digunakan untuk sholawat. Pokoknya yang kategori zikrullah ini tidak kita lakukan. Zikrullah kan tidak hanya dengan baca zikir dalam arti zikir lisan. Kita misalkan ngaji, mutolaah ilmu, mengkaji ilmu seperti ini ngawas ini zikrullah juga nih. Ini zikrul khafi, zikir yang samar, itu adalah dengan mencari ilmu yang tinggi. Itu maka jika tidak zikrullah, maka Allah akan menjadikan kegiatan kita itu efeknya tinggal efek negatif tok. Jangan ngunjuk, minum, lupa baca bismillah, maka yang ada adalah penyakit. Tinggal penyakit saja. Kebaikannya hilang sama sekali. Jangan lenggah, lupa bismillah, atau tidak berzikir kepada Allah Ta'ala, maka yang ada adalah duduknya ini mau penyakit.
lenggae dadi penyakit. Sare jenengan suwe bismillah niku dadi penyakit sarene niku. Maka mau makan bismillah dulu, mau tidur bismillah dulu, mau apapun ya, jangan lupa doa. Karena dengan itu maka Allah memberikan keberkahannya, tidak mengangkat, tidak menghilangkan keberkahan dari aktivitas kita tadi. Sing unjuk angsal manfaat, sing dahar angsal manfaat. Begitu seterusnya. Dan ingat, yang mengendalikan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka gampang bagi Allah. Minum jadi penyakit tok, sing api-api mboten enten, gampang bagi Allah. Makanya hati-hati, ya, jangan sampai tidak zikrullah. Nah, kita nih selama ini dijaga oleh para malaikat ya atas perintah Allah. Mereka menjaga atas perintah Allah. Jelas. Jadi ini mboten karena malaikat dewi, nggih. Mboten kaji malaikat dewi njogo-njogo dewi mboten. Ada yang merintah Allah. Mulane nek jenengan nyuwun pertolongan, nyuwun Gusti Allah. Jangan minta pada malaikatnya. Keliru. Minta pada Allah, nanti Allah merintah malaikat, ngoten. Yahfazunahu min amrillah. Jelas benar. Jadi yang merintah itu Allah. Pun keliru jenengan. Merapal ilmu proses yang teko niku malaikat. Dipanggil sama malaikatnya. Ya Jibril, ya Mikail dipanggil. Mboten saged. Wong kita tahu kenal dengan malaikat nggih. Jenengan bisa bedakan dari mana yang datang itu malaikat. Yang datang padahal belum tentu malaikat. Dan dari mana kita bisa bedakan itu? Maka kemungkinan kita dibohongi sangat besar sekali. Pernah ada tiang niku sanjang didatangi oleh napa? Syekh siapa terus ngoten. Saya tanya dari mana jenengan tahu? Niku anu Ustaz, napa? Pakaiannya niku putih-putih kayak wong Arab ngoten terus jenggotnya dawa. Dari mana nggih? Bajingan seperti itu juga banyak nggih. Di tanah Arab itu napa? Orang-orang yang itu tidak selalu menampakkan, maksudnya ciri fisik itu nggak selalu apalagi kondisi sekarang, ciri fisik itu tidak selalu menjamin, makanya kita gampang kebohongan, gampang terbohongi, gampang kebujuk. Dari mana kita tahu kalau itu adalah malaikat yang datang? Yang kebanyakan datang adalah jin. Makanya minta tolongnya keliru kita, jangan pada malaikatnya, minta pada Allah. Nanti Allah terserah Allah. Allah ngutus sinten. Mungkin Allah ngutus malaikat, mungkin atau Allah ngutus menggerakkan hatinya manusia, mungkin menggerakkan hatinya jin. Allah alam, mungkin Allah juga mengutus makhluknya Allah yang lain, mengutus angin misalkan. Jangan badai dilarani tiang, kemudian jangan nyuntul insya Allah, ya Allah tolonglah saya. Dan Allah ngutus hujan towers sing ngelabrak urung. Kenapa tidak? Dan itu mudah bagi Allah. Maka nyuwun Gusti Allah pun keliru. Pun nyelui kepen rezeki kata nyelui ya Mikail, rezeki ini goreni Mikail ya apa sih? Salah. Minta pada Allah. Minta pada Allah. Nanti terserah Allah yang akan mengutus itu. Yahfazunahu min amrillah. Jelas. Di ayat ini yang merintah adalah Allah. Pun sampai keliru. Jadi makanya jenengan zikir sing kathah, misalkan nyebut ya Latif, oh saya niku. Tapi jangan keliru, jangan kemudian meniatkan kersane malaikat Mikail nambah rezeki, kemudian keliru minta pada malaikate. Minta pada Allah saja. Terserah nanti Allah ngutus sinten. Entah ngutus malaikat Mikail, entah menggerakkan hati manusia yang lain, wallahu alam. Maka sudah serahkan pada Allah saja. Itu lebih aman, lebih aman karena urusan gaib kita tidak tahu, kita tidak kelihatan, tidak bisa bedakan yang datang ini siapa. Banyak orang kebujuk, banyak orang ketipu, itu hanya mengandalkan penampilan saja. Apakah ketika yang datang itu pakai baju putih pasti itu jin baik? Belum tentu. Maka yang paling aman berlindung kepada Allah. Mangga Allah terserah Allah ngutus sinten terserah Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Innallaha sungguhnya Allah la yughayyiru ma biqaumin tidak mengubah keadaan suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim sampai mereka mengubahnya sendiri. Hadirin, kita sering menggunakan dalil ini untuk menyemangati orang, ayo kerja keras. Karena seseorang tidak akan dirubah nasibnya oleh Allah Ta'ala kecuali oleh dirinya sendiri. Tidak salah untuk konteks secara umumnya. Tapi konteks ayat ini, itu betul-betul. Konteksnya adalah sesungguhnya Allah sudah memberikan kebaikan. Allah sudah memberikan kebaikan, dan kebaikan itu bisa hilang gara-gara kita sendiri. Artinya, kita ini dihidupkan Allah ini sampun cukupi. Kita di atas Allah diamanai hidup itu sudah dicukupi. Allah sudah memberikan kecukupan pada kita, dicukupi fasilitasnya. Kita nggak usah minta, paru-paru kita sudah siap untuk mencerna oksigen kita. Jangan ambekan niku, mboten kate milih-milih sih. Niki oksigen pirang persen, kemudian benar milih-milih. Nanti ini yang akan milih sendiri, paru-paru kita. Jadi akan semua ini seperti otomatis ngoten. Itu bukti Allah menyiapkan diri kita, menyiapkan kita, atau bahasa kula nyangoni awak dhewe niki disangoni dengan dicukupi dengan kemampuan-kemampuan itu. Jenengan dulu tidak pernah minta kemampuan mata ini bisa kedip. Nyatanya saged kedip. Jenengan mboten nate sanjang teng biyen Gusti Allah biyen pas cilikane pas dereng lahir nyuwun mulut niki bibire enten kalih ngoten. Nah, mboten nate nyuwun gitu. Tapi ternyata Allah berikan bibirnya 2. Bayangkan kalau bibirnya ini ada 1. Ya boleh ngomong ngeten iki, saged nggih. Tidak bisa jadi suara, karena suara ini dikendalikan oleh mulut dan ada bibir di situ. Jadi walisana wa syafatain. Jadi makanya ini adalah nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, nikmat ini sudah banyak Allah berikan, nah itu akan hilang, itu gara-gara kita sendiri. Ingat benar? Jadi yang bikin hilang itu kita sendiri. Yang bikin mata kita rusak itu kita sendiri. Yang bikin yang gara-gara jantung kita rusak itu kita sendiri loh. Jangan nyalakan Allah. Salahnya sendiri, di sini. Oh, Allah sudah menyiapkan. Ini ada dokter. Itu ada namanya sistem tubuh ini ada sistem otomatisnya. Yang kalau kemudian itu ada masalah apapun itu bisa diatasi sendiri. Jangan gerah, sakit itu bisa sendiri sebenarnya. Hanya kemudian karena kita kurang istirahat atau karena kita kurang merawat, itu akhirnya kemampuan itu menjadi hilang, menjadi sehingga kita jadi jatuh sakit, sering melean misalkan. Ada namanya lever, contoh nih lever kita nih, sampun disiapi kalau Gusti Allah untuk menetralisir racun. Racun itu bisa misalnya daharan, dan dahar itu tidak pernah milih, tidak pernah milih. Dahar pokoknya enak atau mawon ya. Nak pernah dipilih misalkan ini mana yang racun disisihkan, tidak bisa. Kayak nasi pecel niku supaya enten sayure, enten sekule, enten bumbune, enten payeke, sudah jenis pecel. Dan jenengan mboten pernah ngerti yang mana racunnya. Yang mana akan jadi yang akan menyebabkan sakit itu tidak tahu jenengan yang mana. Semua kan kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Dahar telap-telap boten mawon. Nah, itu ternyata Allah sudah menyiapkan namanya lever. Lever ini menetralisir racun. Jadi kalau ada dengan dahar ini mengandung sesuatu yang nggak baik begitu pun itu dinetralisir oleh lever ini. Nah, maka ini otomatis Allah sudah menyiapkan itu. Allah sudah memberikan kita perlindungan. Nah, perlindungan ini bisa rusak itu gara-gara kita sendiri. Jadi malaikat yang menjaga tadi itu bisa tidak lagi menjaga itu gara-gara kita sendiri. Dalam satu hadis hadirin itu disebutkan Qarin
manusia ada dua. Korin itu yang menemani manusia nih. Jadi ada dua, dari golongan jin mau dari golongan malaikat. Kalau seorang itu dia berbuat baik, itu jinnya semakin kurus. Jinnya menjadi kurus dan dia kurus kering jinnya nih. Tapi sebaliknya, kalau seseorang ini berbuat jelek, maka jinnya semakin gemuk. Kemudian malaikat tadi yang ada di belakang yang bergiliran tadi itu, depan dan belakang itu, malaikatnya menjauh, kemudian semakin jauh, dan yang dekat dia adalah jin. Tambah gemuk jinnya. Makanya hati-hati. Kalau kita ini tidak bisa mengendalikan diri dari maksiat, itu lama-lama tambah nemen. Karena jinnya semakin gemuk, semakin dikuasainya dengan naudzubillah min dzalik. Makanya hati-hati. Jadi makanya kalau ada dorongan maksiat kecil mawon segera dipupus, segera dimohon perlindungan Allah Ta'ala, mohon perlindungan ya Allah, ampuni ya Allah. Jangan remehkan dosa, karena itu merantak. Kenapa? Karena jinnya lebih gemuk jinnya. Dia semakin kuat untuk mengajak kepada keburukan. Nah, seperti itu. Ini maka yang goro-goro nih, yang mengubah ini adalah kita sendiri, gitu, yang menjadikan jatuh seperti hilang penjagaan tadi itu gara-gara kita sendiri. Makanya sering saya sampaikan, kalau ada orang kena santet bahkan misalkan, itu bukan gara-gara hebat jinnya, bukan. Orang kena santet bukan gara-gara hebat jinnya, apalagi hebat dukunnya, bukan. Demi Allah bukan. Kenapa? Karena kita ini dijaga oleh Allah. Orang yang bersyahadat sudah dijaga oleh Allah. Dan selamanya jin atau makhluk yang lain tidak akan pernah melampaui, tidak pernah melebihi kehebatan Allah. Tidak akan bisa. Wong kita yang jaga Gusti Allah kok. Tidak akan bisa, siapapun bisa menerobos masuk, nggak bisa. Nah, kalau bisa masuk, maka itu bukan karena hebat jinnya, tapi karena Allah mengizinkan. Allah mengizinkan. Kenapa Allah mengizinkan? Ya tadi, gara-gara kita sendiri yang mengubah kondisi tadi itu. Yang semula penjagaannya kuat, gara-gara maksiat kita, akhirnya penjagaannya jadi lemah, akhirnya masuklah sihir itu, masuklah gangguan jin, gangguan manusia pada umumnya, dan lain sebagainya, musibah-musibah yang lain. Itu gara-gara kita sendiri bermaksiat kepada Allah. Makanya hati-hati. Dan apabila Allah mengendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Hadirin, hati-hati dengan maksiat, karena perlindungan Allah akan hilang dari kita. Itu gara-gara kita sendiri. Sehingga kita menjadi rentan, jadi gampang kena musibah, gampang kena penyakit, itu gara-gara kita sendiri. Banyak maksiat. Jadi ini ayo diperhatikan, kita ikhtiar semaksimal mungkin, jangan sampai meremehkan maksiat. Baik, sampai di situ. Ada yang ditanyakan, kalian persilahkan. Seperti yang kita sebutkan sebelumnya, jenengan bisa nuliskan di chat di sini, fasilitas chat di Zoom ini. Kalau sudah ada pertanyaan, mau ditulis. Kalau belum, ini saya baca. Oh, belum ada pertanyaan. Baik. Mungkin yang lain ada pertanyaan dari ibu-ibu. Saya sapa dulu yang ibu-ibu yang ada di base camp-nya Mojokerto. Ini kita beri gini, tapi tidak kelihatan gini kerjaan. Terus Bu, ada pertanyaan Bu? Ibu-ibu yang di Kenanten Mojokerto. Ada pertanyaan, dereng? Tapi jelas nggih? Alhamdulillah. Baik. Di sini tidak kelihatan ini. Ini memang kebanyakan ibu-ibu yang selama ini terpencar, ini sehari ini ngumpul di Mojokerto, dengan protokol ketat, bermasker dan harus cuci tangan, jaga jarak. Kalau dempet-dempet sementara tidak boleh. Jadi ini ruangannya berbeda dengan saya. Jadi memang ini kayak setengah offline, tapi setengah online. Baik, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada, Mojokerto. Mungkin saya sapa yang lain.
dari jamaah Sidoarjo. Pertanyaan Sidoarjo? Mungkin dari Pondok Jati, Pak Mukhlisan Alawi dan keluarga, ada pertanyaan betul? Belum ada? Baik. Mungkin dari grup napa niki Kebon Sikep. Ada pertanyaan? Belum? Ini Pak Nanang dan kru. Mana Pak Nanang? Ada pertanyaan belum? Ternyata. Baik. Monggo, Pak Mukhlisan Alawi mau nyampaikan satu, monggo. Belum ada? Baik. Memang apa? Kalau jam-jam segini ini sudah nggih, dijak diskusi atau baik, monggo. Bu Eli mungkin mau nyampaikan satu, monggo Bu Eli. Silakan. Atau mau diketik aja, monggo silakan. Saya tadi belum baca lagi ketikan. Oh nggih, sudah. Oh niki sudah ada masuk niki. Baik. Karena terlambat, Ustaz. Ya. Perkenalkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Matur nuwun. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mengikuti kegiatan ini dengan maksimal. Walaupun tadi saya sedikit terlambat, mohon maaf. Pak Ustadz, saya menanyakan tentang maksiat. Di sini maksiat tadi saya nggak mengikuti dari awal ya, karena saya mendengar maksiat itu bisa dilakukan oleh berbagai macam hal. Maksiat mata, maksiat anggota badan ini tidak hanya melakukan perilaku yang terlalu menyimpang. Kadang mata, maaf ini pertanyaannya, mata ini nggak sengaja kemudian melihat sesuatu yang kurang pas, kita alihkan pandangan kita. Namun kadang muncul ngapunten, salah tingkah ya. Karena kita tidak sengaja, hanya kebetulan memang melihat sesuatu yang pas. Nah, apa yang tidak sengaja kita melihat sesuatu yang nggak pas itu, ini juga tergolong maksiat. Walaupun sudah secepatnya kami istighfar sampai beberapa kali, karena hal tersebut sungguh-sungguh tidak sengaja. Dan memang nyata harus dilihat, kemudian cepat mengalihkan pandangan dengan banyak beristighfar. Kemudian demikian. Ngapunten, sementara itu Ustadz, terima kasih menunggu penjelasannya. Matur nuwun. Baik. Tadi juga gandeng dengan pertanyaan dari Bu Dr. Uswatun tadi di chatnya. Karena tadi ada error beliau tiba-tiba live sendiri dan sekarang bisa masuk lagi, alhamdulillah. Baik, hadirin rahimakumullah. Maksiat itu adalah segala sesuatu yang menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi apapun yang menyalahi ketaatan kepada Allah itu maksiat. Allah ngutus sholat terus tidak sholat, itu berarti kan nyalahi. Itu menjadi maksiat. Allah ngutus puasa tidak puasa, maka itu namanya maksiat. Allah ngutus tidak boleh suudzon kepada muslim, kita suudzon, itu juga maksiat. Allah ngutus kita berbakti pada orang tua, tapi ternyata kita malah membentak-bentak orang tua kita, maka itu maksiat.
Jadi apapun yang menyalahi perintah Allah itu namanya maksiat. Sama juga dengan Rasulullah merintah kita menggunakan tangan kanan kalau makan. Kemudian kita menggunakan tangan kiri tanpa alasan yang dibenarkan. Maka itu menjadi maksiat. Jadi makanya maksiat ini luas sekali. Tidak selalu yang sifatnya syahwat. Tidak selalu syahwat. Syahwat itu salah satu pemicu saja. Tapi maksiat termasuk juga bisa muncul karena syubhat. Bukan hanya karena syahwat, tapi karena syubhat. Jadi yang pernah kita bahas, misalkan syubhat keimanan, misalkan kita suudzon pada Allah, kapan hari kita bahas, gitu kan? Kita syubhat juga. Bukan urusan syahwat, tapi urusan syubhat. Jadi makanya kita perlu banyak kenal ngaji ini perlu terus kita nih nambah ilmu sehingga kita bisa memilah, bisa menyelamatkan diri kita dari berbagai kerusakan sekarang yang luar biasa ini. Makanya hati-hati. Makanya tadi balik maksiat itu adalah segala sesuatu yang menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Bisa dipahami ya Bu? Jadi bisa macam-macam. Jadi macam-macam. Dan itu dampaknya, efeknya luar biasa tadi. Jadi menghilangkan nikmat Allah, merusak nikmat. Yang kedua adalah merusak penjagaan Allah, perlindungan Allah tadi. Jadi kita sendiri yang rusak, bukan orang lain. Jadi kita seharusnya nggak kena rampok, kok kena rampok itu kita sendiri yang salah. Karena penjagaan tadi itu, diangkat oleh Allah Ta'ala. Kenapa Allah mengangkat penjagaannya? Karena maksiat. Tadi ayatnya sangat jelas tadi. Makanya hati-hati dengan maksiat. Efeknya kemana-mana. Jadi kalau kita sudah semakin paham ini, harapannya kita berhati-hati dengan maksiat. Jangan sepelekan maksiat. Karena efeknya kemana-mana. Jadi urusannya bukan hanya sekedar efek ke sesaat diri kita, tapi bisa berdampak kemana-mana. Itulah maksiat. Baik, jelas ya? Baik, silakan. Ada lagi yang lain? Mungkin? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, ada yang lain? Monggo boleh dituliskan di di chat ya, di room chat ini. Dalam Ustadz. Oke, monggo Bapak, silakan. Nggih. Ngapunten nyuwun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak. Lebih dijelaskan malih kalau misalnya kan namanya manusia itu kan kadang nggak fokus ya Ustadz. Kadang itu ngerambyang. Jadi kalau kita setiap beraktivitas atau sholat atau apa itu kan kegiatan apapun itu kalau kita selalu zikir atau ingat atau dengan mengawali dengan bismillah atau dengan perlindungan apapun itu selalu dalam kondisi fokus. Nah, kondisi memang selalu ingat maksudnya. Jadi kalau misalnya terlupa atau malah terlalu sering terlupa, urung bismillah. Itu gimana Ustadz? Sering lupa. Bagaimana supaya kita itu enggak sering lupa, kadang makan sudah tengah ya Allah lali, jadi bismillah awal wa akhiruhu misalnya seperti itu, atau tadi belum terus atau lupa nyawil apa pakai tangan kiri, nyawil apa minum sambil berdiri gitu misalnya seperti itu. Ngapunten, bagaimana caranya supaya kita terlindungi dari hal yang sepertinya sepele dan itu sering terjadi di sekitar kita. Sering sekali kita melihat orang yang dengan enaknya makan sambil berdiri, tangan kiri sekalian, minum sambil berdiri, tangan kiri sekalian. Terus bagaimana caranya untuk mengingatkan orang yang melakukan hal yang seperti itu? Ya. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun.
Ya, jadi kalau kita sering lupa dengan maksiat kecil tadi itu memang salah satu kuncinya adalah terus mencari ilmu. Dengan mencari ilmu, kita semakin banyak tahu tentang apa yang sesungguhnya dinilai maksiat oleh Allah Ta'ala itu. Kita kadang menyatakan, sudah maksiat gede, tapi kita meremehkan maksiat kecil. Jadi maksiat kecil yang tadi kita minum tangan kiri, makan tangan kiri, itu adalah maksiat. Kita mengatakan sudah tidak pernah molimo misalkan. Molimo itu maksiat besar. Apa molimo itu? Molimo itu kan yang seperti diajarkan oleh para ulama terdahulu, menghindari molimo saja. Maling, madat, madon, mabuk, medok. Itu kan molimo. Tapi kan tidak hanya molimo itu sebenarnya, banyak maksiat yang lain. Karena apapun yang menyalahi Kanjeng Nabi itulah maksiat. Makanya terus mencari ilmu sehingga kita semakin jelas, semakin tahu mana-mana yang termasuk maksiat sehingga kita bisa menghindar. Jadi benar memang nggak melakukan maling, nggak pernah madon, nggak pernah bener, tapi ngerasani terus-terusan. Bener nggak pernah nyolong, tapi fitnah orang. Itu maksiat besar juga. Makanya harus hati-hati. Jadi kita ini mungkin tidak maksiat dalam hal tertentu, tapi maksiat yang lain. Makanya itu harus mencari ilmu terus. Nah, yang kedua, kita mohon perlindungan terus. Mohon perlindungan oleh Allah Ta'ala. Usahakan setiap kali kegiatan itu mulai dengan bismillah. Jadi, apapun, kegiatan apapun, dengan kondisi apa, dalam kegiatan apapun itu mulai dengan bismillah. Biasakan, karena membiasakan diri itu nanti akan terasa nggak enak ketika nggak bismillah. Jadi terus terbiasa bismillah dulu, bismillah terus gitu. Jadi itu salah satu kebiasaan. Nah, yang ketiga, kalau kemudian kita ingin mengingatkan orang lain, memang harus terus diingatkan. Ketika memang orang dia salah, diingatkan. Tentu dengan cara yang baik. Jadi diingatkan kalau memang ini adalah harusnya dengan zikrullah. Karena kalau nggak zikrullah, yang ada ini tinggal dampak negatifnya saja. Positifnya menjadi hilang. Jadi itulah kalau kemudian kita tidak zikrullah. Kalau kita perjalanan kemana-mana, usahakan dengan zikrullah. Karena saat kita zikir, maka Allah akan mengingat kita kan. Uzkuruni azkurkum. Ingatlah kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengingatmu. Kan? Ingatnya kita kepada Allah dengan berdoa, dengan baca bismillah, itu ingatnya kita kepada Allah Ta'ala. Dengan memuji Allah selama perjalanan itu. Maka kalau kita memuji Allah, mengingat Allah, maka balasannya Allah mengingat kita. Allah mengingat kita dengan cara apa? Melindungi kita, menjaga kita, membantu kita dalam aktivitas. Makanya terus zikrullah. Jadi karena hanya dengan cara itu kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Monggo, ada yang disampaikan lagi? Sudah cukup jelas Bu Dokter? Jadi itu caranya mengingatkan. Tetap diingatkan dengan baik. Nggih. Matur nuwun, jazakallah khair. Baik, ini ada WA, ada chat di chat room ini yang bisa manfaatkan sekali lagi yang mungkin bertanya bisa menggunakan chat room ini. Assalamualaikum Ustadz, misalnya kita sudah terlalu capek, apa boleh wiridan sambil tidur karena pinggang sakit, tapi sudah sholat isya. Nah, zikir itu bisa dengan model apapun. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Allah menggambarkan orang zikir itu bisa qiyaman, berdiri, qu'udan dengan duduk, wa 'ala junubihim dengan berbaring, kan. Bener apa jeneng sare? Jadi kali geletaan bener apa? Muni subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Berkali geletaan bener apa?
Lu nek ketiliman apa Ustaz yo? Ketiliman lain malih kan. Ketiduran itu kan enggak sengaja iki. Nggih, niat turu lain malih. Artinya kita enggak sedang niat tidur tapi ketiduran. Nah, beda lagi urusan. Tapi tetap zikirnya boleh ya, dengan berdiri, dengan duduk, dengan sare, monggo. Itu adalah dibolehkan, tidak masalah. Kalau sholat memang harus tata caranya sholat, harus dipenuhi. Ya. Sholatnya ya harus berdiri. Kan? Seperti kemarin kita bahas, ya. Yang sholat wajib terutama, ya, itu harus berdiri. Itu tidak boleh dengan geletaan kalau masih kuat berdiri. Kalau zikirnya boleh dengan geletaan walaupun kuat duduk, kuat berdiri. Okay. Wallahu a'lam. Cukup jelas nggih? Baik. Ada lagi pertanyaan lain? Mungkin saya menyapa Pak Gunjin. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain saya. Pak Supriyadi mungkin mau tanya sesuatu? Buat Nathan, Pak Sugiono, kalau tidak ada sudah. Oh Pak Yitno, Pak Suyitno, ini alhamdulillah ada yang. Oh, Pak Sugiono dulu, Pak Sugiono, mau Pak Sugiono. Oke. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Anggota tubuh kita ini kan banyak sekali ya. Seperti mata, hidung, tangan, kaki, dan lain sebagainya gitu kan. Apalagi di usia-usia kita semakin senja ini, kita kan kadang-kadang dulu selalu berbuat ya maksiat, tapi kan nggak tahu. Mungkin mata kita ngelihat ya, lihat apa gitu kan, nggak pantas. Mungkin tangan kita dulu pernah yang ngambil jambu tetangga, apa siapa. Mungkin kaki kita melangkah yang nggak pantas. Itu kan semua maksiat gitu ya. Ya Pak Ustadz ya. Nah, berarti dengan hal seperti itu, kita untuk cara bertobatnya seperti apa itu Pak Ustadz? Karena memang banyak sekali anggota tubuh kita itu kadang-kadang ya tidak disengaja banyak maksiatnya gitu kan. Nah, salah satunya itu tadi yang saya sebutkan. Makanya cara untuk menghilangkan semua itu seperti apa caranya gitu. Supaya kita terhindar dari maksiat semuanya gitu. Saya kira itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun Pak Giono. Mungkin Pak Supriyadi tadi mau menyampaikan sesuatu sekalian Pak Supri. Monggo, silakan. Pak, terusnya taruh kamarku nggak apa-apa ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalan ya, saya Supriyadi selaku pengurus Jamaah Nur, mungkin jamaah-jamaah baru yang baru kenal. Salam kenal. Perkenalan Kebuat sikap. Makasih. Saya hanya mengomentari soal makalah atau materi yang disampaikan jenengan di hari-hari ini. Jadi hanya komentari saja bahwasanya memang makalah ini cukup kelihatannya itu ringan tapi berat untuk dilaksanakan. Jadi beda dengan seperti amalan atau zikir-zikir yang lainnya. Kita diberi zikir, mungkin diberi amalan zikir sekian puluh, itu mungkin ringan untuk dikerjakan, ringan untuk diamalkan. Tapi materi jenengan ini berat sekali atau memang sulit, apalagi di dunia yang sekarang sudah mulai tidak karu-karuan, di lingkungan kita yang sudah mulai tidak karu-karuan gitu. Jadi bagaimana kita seperti di lingkup RT saja kita itu sulit sekali untuk memberi masukan atau apa gitu. Jadi apa langkah kita yang pas untuk mengingatkan beliau-beliau yang mungkin bisa dikategorikan sering membuat maksiat. Jadi kita sering dikatakan
sok suci, terus apalagi yang akhir-akhir ini mungkin Beni sendiri juga merasakan di lingkup Kebon Sikep ya, yang dikatakan ajarannya terlalu keras atau bagaimana. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun. Ya. Jadi yang Pak Giono dari dulu, bagaimana caranya kita memohon ampun pada Allah Ta'ala. Kita mungkin sudah pernah melakukan maksiat nggak terasa begitu, mata nggak terasa, tangan nggak terasa, kaki nggak terasa, maksiatnya banyak. Bagaimana caranya? Itu ada 3 tipsnya. Pertama itu adalah sering bertobat pada Allah Ta'ala. Sering bertobat, sering baca istighfar. Makanya kan usahakan setiap hari itu kita niru Rasulullah Muhammad SAW dengan cara apa? Istighfar dan taubat sehari minimal 70 kali. Minimal. Kalau bisa 100 kali itu diistiqomahkan. Lebih banyak lagi monggo. Jadi kalau kenapa? Karena kita tidak tahu dosa kita yang mana saja. Kita tidak tahu dosa kita ini berapa banyak sudah. Mungkin jumlahnya tidak hanya banyak banget barangkali. Makanya tobatnya perbanyak juga. Yang kedua adalah dengan berbuat baik dengan rekan kita. Tangan kita gunakan kebaikan. Lesan kita gunakan kebaikan. Kenapa? Karena kebaikan itu innal hasanat yudhibunas sayyi'at. Kebaikan itu akan melunturkan, akan menghapuskan dosa-dosa kita. Mungkin ada dosa di tangan kita, maka ketika tangan kita berbuat baik, itu luntur dosanya. Ketika mata kita digunakan baca Quran, maka dosa-dosa mata kita itu akan luntur karenanya. Ketika kita gunakan telinga kita mendengarkan pengajian, maka dosa-dosa di telinga kita akan luntur karenanya. Terus gunakan kebaikan, terus kebaikan. Karena kebaikan itu akan menghapus, akan melunturkan keburukan atau dosa-dosa kita. Yang terakhir kedua adalah perbanyak sedekah, Pak. Banyak sedekah terus. Kenapa? Karena sedekah itu akan menghapuskan dosa-dosa kita juga. Ya, jadi salah satu amalan penghapus dosa itu adalah sedekah juga. Banyak sedekah. Jadi orang sedekah semampu kita, tangan kita pernah berbuat maksiat, gunakan dengan sedekah. Sedekah yang banyak, mudah-mudahan itu menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, jadi sedekah itu akan mendinginkan murka Allah. Jadi murka Allah itu akan dingin dengan sedekah kita, yang banyak sedekah, yang murah lah. Ada suatu ketika cerita, ketika masa paceklik di kota Madinah, waktu itu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an itu lagi membawa pulang kafilah dagangnya. Bayangkan kondisi paceklik, kafilah dagang besar milik saudagar kaya raya namanya Utsman bin Affan, adalah sahabat Nabi, itu datang kota Madinah dari negeri Syam. Kemudian dicegat, seperti biasa dicegat oleh para tengkulak-tengkulak itu. Tengkulak-tengkulak ini pun nyegat tengene depan kota Madinah, pintu gerbang itu mereka mau ngulak barangi Sayyidina Utsman, mau diecer tengene orang-orang Madinah. Kemudian apa yang terjadi? Sahabat Utsman bertanya, wahai para saudara-saudara sekalian, kalian bisa mau memberikan aku keuntungan berapa? Ya. Berapa keuntungan yang akan kalian berikan kepadaku untuk daganganku ini? Kemudian satu mereka mengatakan, saya akan memberikan kepadamu 2 dirham dari setiap 10 dirhamnya. Jadi diberi 20% kan? Diberi 20%-nya. Yang lain mengatakan, aku berani lebih tinggi lagi katanya. Aku akan berikan engkau 30%. Nah, gitu ya. Ada lagi 40%, terus lebih naik lagi. Tapi ternyata Sayyidina Utsman tanya lagi, apa ada yang lebih tinggi lagi? Ternyata mereka mentok. Kami ini saudagar, pedagang. 40 sudah mentok sudah 40. Apa yang terjadi? Sahabat Utsman mengatakan, kalau gitu aku tidak memberikan pada kalian.
aku akan memberikan kepada beliau yang bisa memberikan aku 10 kali lipatnya. Mereka bertanya, siapa yang bisa memberikan 10 kali lipatnya? Bayangkan, satu dibayar 10 kali lipatnya. Dia mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berfirman bahwasanya barang siapa, jadi faman jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang memberikan kebaikan satu, maka Allah akan mengganti dengan 10 kali lipatnya. Satu dibayar 10 kali lipatnya. Yang bisa itu ada Allah. Makanya kemudian beliau menyampaikan, aku tidak akan menjual pada kalian, tapi barang-barangku ini aku sedekahkan semuanya kepada fakir miskin. La haula. Luar biasa. Makanya ini adalah salah satu kemurahan hati beliau yang luar biasa. Ini contoh orang-orang kaya zaman Rasulullah yang begitu. Itu loh, masuk angin malah orang basah. Kenapa? Oh ya, jelas ya, Pak Giano. Nah, yang kedua tadi Pak Supriyadi. Matur nuwun. Pak Supriyadi tadi ya, memang tema kita ini tidak berat sebenarnya kok. Tidak berat. Kalau kita membiasakan diri melakukannya. Ini kan masalah hati semua, gitu. Sebagaimana yang saya sampaikan, kita coba untuk membahas lebih banyak masalah hati ini. Jadi kita ini otak-atik manajemen kolbu di sini, gitu. Karena berharap hati kita adalah kolbun salim, gitu. Hati yang selamat, yang bisa mengantarkan ketemu dengan Allah nanti di hari akhirat. Gitu. Jadi memang semua butuh latihan. Semua butuh latihan. Seorang penembak jitu itu harus butuh berkali-kali nembak untuk bisa tembakannya itu tepat. Berlatih terus. Sekarang apalagi kita ini ingin mengelola hati kita, tidak gampang suudzon, yang gampang mudah syukur, tidak sering sambat, itu butuh latihan, terus dilatih. Jadi kenapa? Karena tidak ada pilihan lain. Kalau sambat maka yang datang azab. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika syukur diberikan tambahan, jika kufur akan diganti dengan azab. Artinya tidak ada pilihan lain, kan? Kemudian kita sabar, itu juga nggak ada pilihan lain. Jadi bahkan dalam satu hadis qudsi itu kita ini Allah itu menyebutkan kalau engkau tidak mau bersyukur atas nikmatku atau tidak mau bersabar atas musibah-musibahku, atas ujianku, utlub rabban, cari Tuhan selain aku. Jadi Allah dukung. Kalau sampai kemudian kita tidak mau bersyukur atas nikmatnya atau tidak mau sabar atas ujiannya. Jadi makanya tidak ada pilihan lain. Makanya kita harus dilatih terus ini biar siap kita ini. Siap menjadi hamba Allah yang siap menghadapi apa yang Allah berikan kepada kita, baik itu kebaikan ataupun sesuatu yang menguji kesabaran kita, maka bisa siap gitu. Maka insya Allah bisa, insya Allah bisa. Jadi memang saya teringat ada ini terakhir penjelasan saya, insya Allah ada seorang yang bertanya kepada seorang kiai di salah satu kiai sepuh di mana Tuban, mungkin kita pirsa Mbak Kiai Fakih. Itu saya cerita dari salah satu orang santri beliau. Allah alam. Itu cerita kalau pernah ada orang bertanya, kenapa kalau orang itu diajak ngaji dengan diajak zikir zikiran itu lagi, zikiran nyebut zikiran la ilaha illallah atau zikiran ya latif sebanyak-banyaknya gitu. Kenapa? Itu lebih gampang diajak zikiran. Diajak ngaji itu lebih sulit, susah. Ayo diajak zikir bersama lah gampang. Tapi diajak ngaji coba. Oh, ada aja alasannya itu. Kenapa? Ternyata rahasianya beliau sampaikan saat itu. Beliau nyampaikan, kalau kalian ngaji, kalian tahu halal haram. Kalian ngerti
mana yang boleh dilakukan, mana yang nggak boleh dilakukan. Dan itu nggak disukai oleh para iblis. Nggak disukai oleh para setan ini, nggak disukai. Saya tidak mengatakan zikir itu jelek, boten. Tapi orang zikir itu kan berbeda dengan orang ngaji. Ilmunya kan nambah kalau ngaji kan. Maka di situ kemudian tidak disukai iblis ini karena paling ngerti malah ngerti sehingga iblis nggak bisa nipu lagi. Biasanya ditipu kena, nggak bisa ditipu. Jadi makanya disitulah kuncinya, titiknya, sehingga kemudian orang menganggap ketika kita belajar ilmu hati ini, belajar untuk taat pada Allah, itu orang merasa berat dan menganggap kita dianggap terlalu keras. Keras yang mana? Ngajari taat pada Allah Ta'ala. Tidak ada yang keras sebenarnya. Itu hanya karena perasaan mereka yang nggak terbiasa saja. Nggak terbiasa ninggalkan ngerasani, nggak terbiasa ninggalkan omongan jelek, nggak terbiasa ninggalkan riba, nggak terbiasa. Sudah kadung menikmati. Makanya istiqomah saja, tenang saja, enggak apa-apa, istiqomah saja. Jadi terus kita istiqomah di jalan Allah ini dengan sebaik-baiknya, kita ikuti baginda Rasul melalui petunjuk para ulama-ulama. Semoga Allah menjaga kita semuanya, diberikan kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah dan kelak mendapatkan husnul khotimah. Ya Rabbal. Amin. Baik, itu terakhir mungkin Pak Edi mau menyampaikan sesuatu, Pak Edi? Sudah terakhir. Cukup? Iya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Iya, Pak Ustaz nih baru datang dari Sidoarjo, baru bisa masuk ini. Iya, tadi di perjalanan ya. Enggak, tadi yang masalah maksiat itu, Ustadz ya. Kita sebagai manusia biasa ya mungkin selalu berbuat itu, meskipun enggak sengaja gitu, Ustadz ya. Yang jadi pertanyaan saya itu, kira-kira sampai di mana gitu loh ya. Kadang-kadang kita kan nggak sengaja gitu. Tadi yang sampaikan tadi Ibu siapa tadi itu ya. Terus gimana, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, matur nuwun. Kalau itu tidak sengaja, itu pasti beda dengan yang sengaja. Dan Allah Maha Pemaaf. Kita tidak sengaja, misalkan tidak sengaja menyinggung orang, nggak sengaja. Bahkan pandangan mata kita tidak sengaja melihat sesuatu yang haram. Itu kan tidak disengaja. Jadi makanya yang pertama itu adalah keuntungan bagi kita, tapi yang kedua adalah menjadi dosa bagi kita. Jadi kalau kita sak kelebatan itu terus itu jadi nggak jadi dosa. Tapi kalau udah terus kita balik lagi, yang mana tadi ya? Itu sudah jadi dosa sudah. Jadi kalau kita tidak sengaja maka itu tidak menjadi dosa. Jadi ataupun dosa itu yang sangat ringan bisa mudah sekali untuk hilang karena tidak sengaja. Karena Allah memaafkan ketidaksengajaan itu. Jadi kalau kita ini berbanyak amal sedekah itu sudah yang kecil-kecil itu bisa lokrok Pak Edi, bisa hilang itu. Jadi berbanyak sedekah, berbanyak istighfar itu. Tapi untuk yang gede-gede, dosa-dosa yang gede-gede, dosa yang maksiat besar-besar, yang itu kita sengaja, tadi riba, zina, naudzubillah, maka itu taubat nasuha itu yang kuncinya. Tidak bisa dengan sekedar sedekah, tidak bisa itu. Taubat nasuha itu. Jadi benar-benar taubat karena itu dosa besar. Jadi seperti itu. Jadi makanya untuk yang dosa-dosa kecil itu bisa dengan istighfar, dengan kita perbanyak sedekah itu sudah cukup. Tapi kalau yang untuk dosa besar itu harus dengan taubat nasuha. Jadi taubat yang benar-benar 3 syaratnya taubat ya, masih ingat berhenti dari dosanya, kedua itu harus menyesal, yang ketiga harus berjanji, berkomitmen tidak mengulang lagi. Cukup jelas jadi kita perbanyak amal kebaikan itu sudah sama dengan mengurangi dosa-dosa kita. Jadi mata kita gunakan perbanyak lihat Al-Quran, perbanyak lihat pengajian. Itu mata kita ini akan bersih, karena dosa-dosanya akan rontok dosanya. Makanya sekarang ini kalau gampang sakit mata, mungkin matanya banyak maksiat, perbanyak deh lihat baca Al-Quran.
telinga mungkin sering sakit-sakitan telinga, mungkin kurang mendengarkan Al-Qur'an. Lesan kita mungkin gampang sakit gigi misalkan, mungkin kurang baca Qur'annya. Ke tangan sakit-sakitan mungkin kurang sedekahnya. Kaki sakit-sakitan mungkin kurang berjalan ke masjidnya dan seterusnya. Allah alam. Baik, Bapak sekalian, mungkin sampai itu dulu. Waktulah yang membatasi kita. Jadi ini kita akan sampaikan rangkuman timbulan dari yang ini. Yang pertama adalah tentang maksiat dalam kehidupan kita. Ini masih melanjutkan. Jadi yang pertama, maksiat itu akan merusak nikmat. Jadi nikmat kita ini bisa rusak, nikmat kehidupan, nikmat anak soleh itu bisa hilang, bisa rusak gara-gara maksiat. Maka hati-hati dengan maksiat. Karena yang sekarang kita anggap kebaikan itu kita anggap nikmat hari ini itu bisa hilang gara-gara maksiat. Jangan sepelekan maksiat. Yang kedua, kalau maksiat itu sangat merajalela di mana-mana, maka kita harus berusaha meredamnya. Kita mengingatkan saudara kita, kita ingatkan mereka. Semampunya kita nasihati, karena memang itu berbahaya sekali. Mereka yang bermaksiat, kalau kita tidak mengingatkan, penggamu sakit. Membiarkan mereka bermaksiat itu kita juga menjadi dosa juga. Jadi ingat satu makalah dulu yang pernah kita bahas. Jadi kita dihukum tidak hanya karena kita bermaksiat, tapi karena membiarkan kemaksiatan terjadi. Jadi kita harus mengingatkan semampunya. Gimana caranya? Ya mungkin kita ajak ngaji, mungkin kita nasihati. Kalau bisa nasihati sendiri. Kalau bisa ajak ngaji aja. Jadi lama-lama dia mudah-mudahan jadi baik. Minimal ngerti dengan dosa, ngerti dengan amal-amal ibadah, mudah-mudahan lebih baik. Yang kedua tadi kemaksiatan itu juga bisa menjadikan rusaknya perlindungan Allah Ta'ala. Jadi Allah melindungi kita dan perlindungan bisa hilang gara-gara maksiat. Allah sudah melindungi kita dengan berbagai cara, perlindungan Allah pada kita. Kita dilindungi dengan berbagai macam ini adalah perlindungan Allah. Itu kalau kita maksiat itu bisa rusak perlindungan dan kita akan kena musibah, kena macam-macam itu gara-gara perlindungannya sudah hilang. Ya, makanya jangan sepelekan maksiat. Apa itu maksiat? Apapun yang menyalahi ketaatan kepada Allah dan Rasulullah. Tidak selalu urusan syahwat, tapi juga urusan subhat. Makanya hati-hati. Tidak boleh ke dukun. Itu bukan urusan syahwat lagi, urusan subhat. Dia minta kepada selain Allah. Tidak boleh pakai jimat. Itu bukan urusan syahwat, tapi urusan subhat. Itu dosa juga. Karena dia meminta kepada selain Allah. Loh, ini lo minta pada Allah, misalkan gitu. Tapi caranya salah. Caranya nggak sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Jadi makanya harus hati-hati. Karena disitulah titiknya subhat, itu dosa kepada Allah dan menyalahi sunnah Rasulullah. Allah alam, mungkin manfaat apa yang kita bahas hari ini untuk kita semuanya. Mari kita tutup sama-sama dengan zikir bersama-sama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah ni'mal maula wa ni'man hasbunallah kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga diberikan kesehatan, diberikan kebaikan, istiqomah terus, dan kesempatan yang akan datang. Dan juga ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung acara ini terselenggara, para muzaki, para munfik, mutasaddiq yang telah mengamanahkan harta untuk terselenggaranya acara kita ini. Semoga Allah menerima zakat infak sedekahnya dan memberikan balasan yang baik-baiknya. Dan kita mencari ilmu terus,
Ayatnya tadi sudah saya sampaikan, itu bisa dikaji lagi, bisa dibahas lagi, bisa dimurojaah sendiri masing-masing. Nanti kan depan bisa ditanyakan lagi kalau ada yang kurang jelas. Terima kasih. Kita akhiri sama-sama dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدهم الموت